Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Anissa Nadila. Saya Nurul Yuli Insani. Saya Widya Natasha. Saya Nurul Hasanah. Saya Najwa Anzila. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah mental issues yang sedang dialami oleh public figure, yaitu Marsyanda. Mental issues tersebut adalah bipolar, dan nantinya kami akan mengaitkan ini dengan kriteria yang ada pada DSM-5. Berikut materinya. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu ada profile subjek dan onset diagnosis. Yang pertama itu, ada penegakan diagnosis resmi. Marsyanda secara resmi didiagnosis mengalami bipolar disorder pada tahun tepat ketika ia berusia 20 tahun oleh psikiater profesional. I got bipolar itu didiagnosa umur 20. Terus actually lagi rutin ketemu counselor for 6 months, 2 kali seminggu. Nah, pada masa itu literasi kesehatan mental di Indonesia masih rendah, membuat diagnosanya sempat menjadi kontroversi publik. Di mana dalam video wawancaranya, subjek menegaskan larangan keras melakukan self-diagnose menggunakan quiz internet. Ia menekankan bahwa hanya psikiater profesional yang berwenang mutlak untuk menegakkan diagnosis klinis yang valid. Nggak boleh banget, nggak boleh, itu bahaya banget. Ini yang boleh dan berwenang dan akurat mendiagnosa itu cuman ranahnya psikiater. Secara biologis, gangguan bipolar dipicu oleh ketidakseimbangan zat kimia di otak yang mengatur suasana hati yang ekstrim. Selain itu, bipolar juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Tapi pola asuh yang baik dan lingkungan yang bebas trauma dapat membantu dan mencegah faktor genetik ini berkembang menjadi aktif. Kesesuaian kriteria dengan DSM-5. Ada 3 episode. Yang pertama adalah episode hipomania, yang kedua episode depresif, dan yang ketiga kekuatan kreatif. Pada episode hipomania ditandai dengan ledakan energi kreativitas, dorongan untuk terus produktif, sensitivitas sensorik yang tajam. Pressure speech ini adalah cara secara cepat, berkurangnya kebutuhan tidur secara signifikan. Berbeda lagi dengan episode depresif, kebalikan ekstrim berupa perasaan hampa, tidak berdaya, kehilangan motivasi sosial, kecenderungan isolasi sosial jangka panjang, kecurigaan tinggi, dan juga hingga timbul pikiran melukai diri sendiri. Biasanya orang dengan bipolar itu memiliki kekuatan kreativitas, di mana orang dengan bipolar memiliki visi dan daya kreativitas di luar rata-rata. Saya orang-orang yang bipolar itu kreatif, melihat visi yang orang kebanyakan gak lihat. Makanya saya dianggap gila. Saya melihat itu, dan kalau dia percaya dengan visinya, dia akan bisa membuat itu jadi kenyataan. Berdasarkan pola pikir dan kondisi subjek, pada saat mengalami fase hipomania, subjek mengalami ide melompat-lompat dan juga kreatif yang tinggi. Namun pada fase depresif mayor, M mengalami overthinking yang parah, kecurigaan berlebih, dan juga rasa bersalah. Berdasarkan relasi sosial, pada saat subjek M di fase hipomania, subjek sangat terbuka, ekspresif, dan energi bersosialisasinya meledak. Namun pada fase depresif mayor, subjek menarik diri total dari lingkungan dalam jangka waktu lama. Kalau aku lagi depresi, trigger kecil aja tuh aku bisa langsung sedih banget dan berlarut-larut, dan aku kayak ngerasa ya ini aku gitu. Padahal bukan, itu depresiku. Beberapa penanganan yang dilakukan oleh subjek M, yaitu yang pertama dia melakukan konsumsi obat di bawah pengawasan psikiater, di mana obat itu dikonsumsi berupa obat penstabil suasana hati atau mood stabilizer. Salah satu dari obat-obatan yang aku minum, namanya kategorinya adalah benzodiazepin. Oke. Dan benzodiazepin itu punya cara kerja. Dia itu membuat otak kita, bikin badan kita percaya bahwa kita harus makan. Otak kita yang sudah mengkonsumsi benzodiazepin itu membuat badan kita percaya bahwa kita lapar. Padahal badan kita nggak lapar. Kalau ditanya perutnya lapar apa enggak. But I have to eat. M melakukan kontrol rutin, melakukan evaluasi medis berkala sebulan sekali. Namun jika stresornya meningkat, dia melakukan kontrol rutin itu sebanyak 1 kali 2 minggu. Nah, itu bisa melalui via Zoom ataupun langsung ke kliniknya. Dan subjek M melakukan regulasi tidur. Subjek M wajib menjaga siklus harian tidurnya selama 7 jam per hari untuk mencegah fluktuasi mood dan irritability esok harinya. Selanjutnya itu ada transisi mandiri yang aman ke asupan herbal alami, mulai dari magnesium glucinate dan konsumsi harian biomatcha. Actually lagi rutin ketemu counselor for 6 months, 2 kali seminggu. Jadi di
digali luka batin yang ada dalam diri aku dari aku kecil. Nah, purpose aku adalah so when I become a mother later, belum ada rencana nikah, I won't pass it to my child. Aku nggak bakal nerusin nih hurtful trauma yang aku dapetin ketika aku masih kecil yang tidak sengaja dari orang tua aku atau basically pengasuh. kamu Aku nggak mau nurunin, memutuskan rantai generational trauma. Terdiagnosa kondisi mental apapun itu bukanlah hari kiamat. Masih ada harapan besar asalkan kita mau merawat diri dan tidak menggunakan label sakit ini sebagai tameng ketidakprofesionalan. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.